Kamu itu siapa? Saya Tuan, Bensur dan Datuk. Ya waktu itu nolongin Tuan di hutan. Iya. Oh, yang waktu itu kita bertiga, kamu selamatin dari ancaman harimau pakai gonggongan aja. Itu ada orang pakai batik loh. Oh iya, beneran orang itu, Bet. Ya wis, aku tanyakin dulu ya. Iya. Deketin, Pit. Tanya-tanya. Kamu ngapain toh sendirian di sini, ha? Pit. Itu kayaknya bukan orang ya, Pit. Itu memang bukan orang. Terus? Macan. Iya, Cok. Mendingan kita kabur. Waduh. Itu loh. Terus, Maju, Pit. Datuk, ayo Datuk. Maju, Pit. Maju, Pit. Maju, Pit. Pit, maju. itu harimau apa macan ya? Digonggong mau kabur. Harimau apa kucing, bukan harimau apa macan. Sini kamu. Sopo nama kamu tuh Sopo? Nama saya Bensur. Saya Datuk, kita berdua Agung Hercules. Bensur itu bukannya pelawak, pengusaha, pembawa acara toh? Itu Bensur, Ben Onsu. Terima kasih anak muda atas gonggonganmu yang sangat membahana itu. Kamu tinggal di mana? Kita tinggal di hutan. Iya. Kerjanya kerja di mana? Saya belum bekerja, tapi saya pernah mendaftar menjadi prajurit, tapi gagal. Oh gitu. Perkenalkan, kami bertiga ini adalah perwira tertinggi kepercayaan raja. Benarkah? Kalau begitu, kami boleh bekerja sama Tuan? Ya udah, besok kalian berdua datang aja ke rumah saya. Untuk jadi prajurit. Jadi pelayan. Ayo, pergi aja. Ayo. Makasih loh gonggongannya. Jadi pelayan. Kamu mau Assalamualaikum, Kek. Assalamualaikum. Kok kaki nggak keluar-keluar ya? Iya, kekunci kali di dalam kamar mandi. Ini Datuk, Bensur. Ini Bensur. Saya Datuk. Saya kakek. Tangan dulu dong, ketemu sama kakek. Kan dicium, jangan dijilat. Awas, kakek mau duduk. Ayo, duduk. Kita ngobrolnya kalau duduk gini kan enak toh. Gimana cerita sama kakek? Gimana? Sekarang pasti kalian udah lulus dong. Diterima di kerajaan jadi prajurit toh. Kok malah cengar-cengar? Cengar-cengir. Tapi kalau kalian cengar-cengir begini, pasti lulus toh. Lulus kan? Iya, kita diterima, kita lulus ya. Ya Mas Dato ya? Iya. Alhamdulillah. Berarti doa kakek makbul. Sebentar. Ini tapi kok muka kalian itu gak enak dilihat gitu, kayak asinan basi. Muka saya biasa aja kok. Mungkin mukanya Mas Datuk suram. Iya. Ini kamu lucu loh.
Ini ngomong-ngomong kapan kalian bisa bertugas jadi prajurit kerajaan itu mulai kapan? Besok. Loh. Ini yang satu lusa, yang satu besok gimana toh? Yang kompak dong jawabnya. Bisa milih kok, Kek. Mau kapan aja masuknya. Oh alah, pilihan ganda kali. Mending kalian mulai besok aja kerjanya. Kakek jadi ingat ayah kalian. Almarhum ayah kalian itu jadi prajurit kerajaan juga. Dan terpilih menjadi prajurit yang gagah berani. Tapi saya... Loh, Cuk. Kenapa kamu tuh sedih? Begadang, Kek. Habis nonton bola semalam. Tapi sayang, Cuk. Ayah kalian itu wafat pada saat kalian masih kecil. Dan pada saat ayahmu sakit, ibumu malah pergi meninggalkan ayah kalian. Nggak balik-balik sampai sekarang. Mungkin GPS-nya hilang kali ya, nyasar. Tapi ya sudahlah. Hidup itu harus jalan terus, nggak boleh diem di tempat. Kalian ini harus membuktikan kepada orang-orang lain bahwa tanpa kedua orang tua kalian dari kecil, mari, ayo kita rayain, kita makan-makan. Masakan apa? Oseng-oseng nyamuk kebun. Aku seneng tuh, Kek. Ayo. Pelan, Kek. Kan pakai sepatu roda ya? Jangan, emang pelayan Hooters. Iyo, lihat ya, kakek udah nyiapin semuanya. Kakek jatuh ya. Oh, emang dari dulu tuh Kak Jahil nggak berubah. Ini, nah. Kakek bengek. Kenapa, Kek? Kan masih kosong. Aduh, repot banget sih kamu, Jatuh. Ini. Ingat, ini masih puasa. Ya, belum juga azan Isya. Maghrib, Kek. Sebentar ya. Apa ya? Aku juga nggak tahu. Bensur, Jatuh. Ya. Nah, ini adalah pedang kesayangan ayah kalian. Nih, terima. Kakek sendiri sudah banyak menjadi saksi atas kegemilangan pedang itu. Wah, bagus banget ini, Kek. Kek, boleh gak kalau nanti kita berdua nggak ada duit, pedang ini kita gadai? Jangan. Pokoknya kakek nggak mau pedang ayahmu itu dijual atau digadai. Oh iya, Kek. Nanti setelah gajian, Bensur akan mengirim duit untuk kakek. Moga-moga kalian cepat gajian ya. Kalian pedanglah pedang ini baik-baik sebagai perlengkapan kalian dalam menempuh perjalanan jauh ya. Hah, Kek, alhamdulillah udah azan. Ye, Apa? itu azan asar. Azan. Permisi. Ayo Ki, ada apa tuh? Kok main masuk aja? Kita mau ketemu sama Jenderal Aden. Bisa? Lah. Emangnya ada keperluan apa? Apa ya? Saya lupa. Sampean ini dari mana? Saya dari desa, mau ketemu Jenderal Aden. Iya, tadi kan sudah dibicarakan. Tapi kan belum dijawab tadi ada keperluan apa mau ketemu jenderal. Siapa yang ngomong? Jadi begini. Kata Jenderal Aden, di sini ada lowongan pekerjaan. Katanya kita mau dijadikan pelayan. Pelayan? Mau ngapain jadi pelayan? Loh, kok ketawa? Jenderal, ada tamu. Ya udah sana masuk lagi kerja. Ada apa ini? Ini Tuan, ada yang ingin menemui Tuan.
Kamu itu siapa? Saya Tuan, Bensur dan Datuk. Ya waktu itu nolongin Tuan di hutan. Iya. Oh, yang waktu itu kita bertiga, kamu selamatin dari ancaman harimau pakai gonggongan aja. Iya benar, 2 juta rupiah. Anda benar. Waktu itu sendiri Jenderal Aden yang ngomong, kita kemarin untuk jadi pelayan. Oh begitu, aku pernah ngomong begitu. Iya. Ya udah, ayo masuk. Jadi bagaimana dengan pekerjaan kalian? Ora opo-opo kan sampean jadi pelayan. Iya, saya ropopo. Kalau bekerja itu jangan malas. Kalian terus giat. Karena kalau kerjaan kalian bagus, tingkat kehidupan kalian akan meningkat. Kalau jadi prajurit, ora iso ya Pak. Ya gimana ya? Prajurit itu ya orang-orang pilihan. Gak bisa sembarangan. Maksudnya cuma orang kaya yang punya duit yang bisa jadi prajurit ya. Nah itu bisa jadi. Jadi kalau kalian punya uang, entah itu jual kebun, apa jual sawah, kalau mau bayar ke saya bisa nanti jadi prajurit. Ya? Dipikirin. Togok namanya. Udah aku bilang, mana mungkin anak desa bisa menjadi seorang prajurit tanpa modal. Udah, gak usah didengar kata mereka. Mereka itu ya aslinya baik-baik kok. Bayinya itu khusus cuma buat kamu, Eka. Ya, kalian itu ya baik-baikin aku supaya aku itu suka sama kalian toh. Amar Zoni aja tuh aku tolak. Kamu namanya siapa? Nama saya Bensur Tuan Putri. Bensur. Kamu nih matanya rabur atau bagaimana? Ngeliat saya kayak begini. Eka ini sama kayak kamu pelayan. Tapi aku cantiknya kayak Putri ya. Iya. Aku kira Tuan Putri. Lucu kamu. Hani. Nama aku kan Dava, bukan Hani. Ya, maksudnya Hani Dava. Lihat deh, putri kita Daniar itu udah nggak piyik lagi. Sekarang udah tumbuh merekah kayak bunga. Perumpamaan kamu ini salah. Pik, emangnya anak kita ini burung? Ya maksudnya anak kita itu udah gede. Nah, waktunya kita itu untuk mencarikan jodoh yang tepat buat dia. Bahkan aku sudah memikirkan jodoh buat Meme sama Keiko. Meme itu kan masih kecil, baru umur 5 tahun. Sementara Keiko kan baru 8 tahun. Masa udah mau dicariin jodoh? Yang gak nikah sekarang bisa dituntut sama Komnas Perlindungan Anak. Pokoknya aku udah mempersiapkan jodoh untuk mereka. Untuk Daniel juga udah ada jodohnya, bahkan orang terdekat kita. Jodohnya bukan 3 jenderal itu kan? Bukan, cuma 1 dari ketiga perwira. Bukannya sama aja perwira sama jenderal? Lah, kata-kata jenderal sama perwira beda, Kak? Beda. Ah, wes, kenapa kamu ngegas sama aku? Ayo, Bunda. Salim mau berangkat ngaji. Kan kalau pagi ketemu orang tua harus salim dulu. Kamu tuh udah sopan, cantik, persis kayak bunda muda. Pokoknya kamu muda terus, jangan sampai tua nanti kayak bunda. Exactly. Udah, ayo kita ngabuburit ke pasar. Baru jam 9 pagi udah ngajak ngabuburit. Ada aja loh dia ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar.
Maaf, saya nggak mesen pecel. Saya bukan tukang pecel, Tapi, tukang urut bayi. Ma, Saya kesini mau ketemu Bensur, ada? oh Bensur, ada. Ayo silakan. Kan rumahnya di sini. Oh ya, Malah ke sana. lupa Ayo, aku. silakan. Kakek duluan. Ayo. Aduh, silakan. Ya, kek. Bensur, Datuk, sini. Aduh. Iya, Kek. Sini duduk. Ini ada yang nyari kalian nih. Ini loh. Oh iya, maaf mirip pot soalnya. Iya, ayo. Sok. Bensur, kamu kenapa pulang dari rumah Jenderal Aden? Terus kamu kenapa nggak kerja lagi di sana? Saya merasa bersalah terhadap Tuan Putri. Dan saya juga tidak bisa menolak keinginannya Tuan Jenderal. Saya sudah berjanji untuk mengabdi. Iya sih, aku juga merasa tuh ya, majikan kita itu sangat licik dan jahat. Dia itu ya selalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tujuannya. Loh, kenapa kamu gak bilang dari awal? Jadi kan aku tidak bekerja di Tuan Jenderal. Kalau kamu nggak kerja di rumah Tuan Jenderal Aden, nanti kamu nggak bisa ketemu aku. Maksudnya kamu nggak bisa nyelamatin Putri. Aku sudah nggak mau kerja di Tuan Jenderal lagi. Iya. Ya, terus nanti aku nggak bisa ketemu kalian dong. Bensur, kamu itu ya harusnya dapat reward. Karena kamu itu telah menjadi pahlawan raja, telah menyelamatkan Tuan Putri. Iya, tapi aku ini terlalu pecundang. Dan aku telah menyerahkan Tuan Putri ke Jenderal kembali. Sebentar. Jadi selama ini kalian nggak kerja jadi prajurit di istana kerajaan toh? Lalu ngapain kalian ada di rumah jenderal? Kadang-kadang kita jadi asisten pribadi jenderal. Iya. Kadang kita nyapu, kadang kita nyuci baju. Maksudnya jadi pembantu? Kek, maafin kami ya, Kek. Kami telah mengecewakan kakek. Dan termasuk pedangnya sekarang ada di Tuan Jenderal Aden. Pedangnya ada di sana. Aduh. Kalian sekarang datangi dan ambil pedang itu sekarang. Tunggu. Aku itu kesini mau ngasih kabar buruk loh, bukan mau ngobrol. Kabar buruk apa? Jadi ya, ketiga putri itu telah diculik oleh raksasa. Apa? Serius, makanya ya aku itu capek-capek nyari alamat kamu. Supaya kamu itu menyelamatkan Putri, lalu kamu dapat reward. Tapi aku malu. Ngapain malu? Apa mau aku temenin? Atau enggak aku aja nih pergi sendiri ke hutan, terus nanti aku ke pantai, aku pecahin gelas-gelas kaca punya orang. Ya sudah, Bensur. Kita selamatkan Putri dan ambil pedang itu. Ayo, aku gak rela Putri dimakan raksasa. Raksasa, tolong lepasin kami. Iya, Mimi gak enak kalau dimakan. Woi raksasa, gak sah tahu kalau sahurnya makan orang. Hei raksasa, lepaskan ketiga putri ini. Hah? Kita akan menyelamatkan 3 putri ini. Hah? Hei raksasa, kalau berani lawan kita bertiga. Oh, lawan kamu aja, Sono. Dah, biar aku yang lawan. Yuk. Ini rasakan. Iya, waduh. Aduh. Ini pedang kok kena kita sendiri toh? Iya tuh senjata makan temen iki. Tuan. Oh iya. Senjatanya error ki. Tuh. Kalian tidak bisa menggunakan pedang ini karena kalian bukan pemilik sebenarnya. Wong belum diizinin untuk menggunakan pedang, malah digunakan. Hah, sotoy. Ternyata kalian bertiga itu busuk dan sudah banyak yang melapor kepadaku. Hei raksasa, sini lawan aku, lawan dia. Semangat. Sekali tebas loh. Iya, dan pisang. Pisang.
Syukurlah kalian selamat. Kalian bertiga akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Allah. Maafkan kami, Paduka. Senang sekali rasanya ketiga putriku bisa berkumpul kembali. Akhirnya ayah dan bunda tahu siapa ketiga jenderal itu. Iya, bunda tuh kemarin hilap mau ngejodohin kamu sama jenderal Aden itu. Bunda tahu kan sekarang siapa pahlawan sejatinya? Kan aku udah bilang waktu itu yang nyelamatin kita itu Mas Bensur dan Bang Datu. Bensur, Datu, hadiah apa yang kalian inginkan? Maaf sebelumnya Raja. Saya dan kakak saya Datu ingin sekali bekerja di istana ini. Bekerja sebagai apa? Jadi prajurit, tapi setiap tes gagal mulu. Kalian bertiga tidak akan aku angkat sebagai prajurit, tapi kalian bertiga akan aku angkat sebagai jenderal. Yang bener Raja. Bener nih? Benar, itu berkat keberanian kalian dan karena kalian sudah menyelamatkan ketiga putriku. Kakek dan almarhum ayah kita pasti bangga. Iya. Seperti yang tadi Bapak sudah bilang, Bapak ingin buktikan apakah murid Aden ini benar-benar pintar atau memang kalian agak kurang pintar. Sekarang Bapak sudah punya 2 tombol. Kalian timnya tim sahur. Silakan bikin bel-belnya gimana? Pak, Ya. saya pindah ke sini aja. Kenapa, Pak? Kalau dengar suaranya gendang telinga bisa jadi gendang rebana. Ya, ini kan dulu temen gue. Pasti dong. Kamu tim takjil. Tim takjil. Bella gimana tim takjil? Takjil gitu ya. Bella gitu. Tajil. Oke. Sekarang Bapak, pertanyaan pertama adalah tes tentang pengetahuan. Seberapa tahu kalian? Seberapa tahu kita? Siap ya? Ya lah gampang banget Pel ini mah. Yang tahu langsung mencet ya. Oke. Tahukah kamu siapa Perdana Menteri Zimbabwe? Nggak tahu. Lu yang ono. Tajil. Tahukah kamu? Tahu Pak. 100. Pinter. Jawabannya. Ntar kita berarti jawab. Jawab banget. Ya udah, sabar, masa? Bener. Nggak tahu kan. Oh berarti kita jawabnya tahu juga. Oh iya. Gampang. Nih tenang. Pertanyaan kedua. Tahukah kamu siapa Menteri Keuangan Botswana? Sahur mana belnya? Sahur. Siapa Menteri Keuangan Botswana? Tua. Tahu. Tahu. Tahukah kamu siapa Menteri Keuangan Botswana? Tahu. Siapa? Lu jawab. Siapa? Pasti tahu. Gimana? Dipotong 100. Pertanyaan tentang biologi. Oke. Berapakah jumlah telinga? Belnya mana? Sahur. Berapa jumlah telinga? 2. Ah iya nih. 2. 2 yakin? 2. 2. Salah. Kok salah, Pak? Aden, berapakah jumlah telinga? 3, Pak. Kok 3? Apaan sih? Betul, tepuk tangan Aden. Diam. Kok 3 telinga? Telinga jumlahnya berapa? 3. Sekarang Umi gue tanya, ini berapa? 1. Ini? 2. 1 tambah 2? 3. Berapa? Ada smart dong, smart. Pertanyaan terakhir nih ya. Bayangkan ada 5 kotak. 5 kotak. Kata kuncinya kadang bisa panas, kadang dingin. Huruf keduanya E. Ayo. Biar jauh dia menjadi. 5 kotak. Panas, dingin, huruf keduanya E. Sahur tajil. Apa? Sahur pakai takjil. 5 kotak. D. 5 kotak, huruf keduanya E. Ah gampang. Demam. Salah. Tabung kok demam. Kadang panas, kadang dingin. Huruf pertamanya saya tambahin D. Ya demam. Salah. DEMAM 5. Demam. Salah. DEMAM 5 demam. Kok salah gimana? Saya yang ngasih soal. Kok salah bagaimana? Kadang panas, kadang dingin. Depok. Kok? Lu syuting di studio alam Depok kan?